Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan tentang keimanan terhadap hari akhir, dan terakhir kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana tanda-tanda hari kiamat tersebut terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda yang besar dan tanda-tanda yang kecil. Yang membedakan antara keduanya adalah ketika muncul tanda yang besar itu, berarti kiamat benar-benar sudah sangat dekat sekali, Walaupun sebenarnya ketika tanda-tanda yang besar itu belum muncul, kiamat juga sudah dekat. Ya, tapi ketika tanda-tanda yang besar itu muncul, maka dia semakin dan lebih dekat lagi. Pada halaman 79, paragraf kedua, penulis hafizahullah ta'ala berkata, tanda-tanda yang kecil sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi. Di antaranya adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lahirnya beliau juga termasuk tanda hari kiamat, ya. Bukan cuma wafatnya, bahkan lahirnya juga. Munculnya banyak fitnah yang menggelincirkan manusia dari agamanya. Munculnya fitnah dari arah timur, dari arah Irak. Munculnya firqah khawarij. Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup pun sudah muncul nabi-nabi palsu itu. Hilangnya amanah, maksudnya disia-siakannya amanah, tidak ditunaikannya amanah sebagaimana seharusnya. Diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang bermain musik. Ini semua tanda-tanda yang sudah terjadi. Tanda-tanda yang sudah terjadi bahkan semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Banyaknya orang yang minum khamr, merebaknya perjudian, masjid-masjid dihias dengan berlebih, banyaknya bangunan yang tinggi, budak melahirkan tuannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Berkaitan dengan makna hadis tersebut, ada ulama yang mengatakan benar pada makna hakikatnya, yaitu seorang budak melahirkan anak dari majikannya, di mana kemudian kelak keduanya berpisah dan dipertemukan lagi ketika anak ini sudah dewasa dan anak itu membeli ibunya sendiri, dan budak kita tahu bisa diperjualbelikan. Makna yang lain daripada seorang anak menjadikan ibunya sebagai budak adalah memperlakukan ibunya layaknya budak. Berarti munculnya kedurhakaan, ya. Seorang anak memperlakukan ibunya layaknya seperti seorang budak. Maknanya munculnya sikap durhaka seorang anak kepada ibunya. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutus silaturahim, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama dan orang-orang soleh. Ya, ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat.
Makanya kita banyak-banyaklah doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang dan keberkahan pada ulama-ulama kita. Karena dengan masih adanya mereka di tengah-tengah kita, berarti masih ada ilmu yang bisa kita ambil dari mereka. Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yaqbiduhu 'an ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mengambil ilmu ini, Allah tidak tarik begitu saja dari para hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dari dunia ini dengan cara mewafatkan para ulama. Ada ulama yang wafat, otomatis ilmu yang ada pada dirinya pun ikut di bawah. Dan tentu seorang yang meninggal dunia belum benar-benar telah selesai mengajarkan semua yang dia ilmui, pasti ada yang belum dia ajarkan. Begitu ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya pun ikut dibawa meninggal olehnya. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Hingga ketika nanti sudah tidak lagi ada orang alim yang tersisa, entah sedunia ini, entah di dalam satu lingkup masyarakat yang kecil, udah nggak ada orang alim lagi di situ. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Mulailah orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpinnya, sebagai tokoh-tokohnya. Ya, makanya nggak usah heran kalau ada orang nyeleneh di negeri kita, kok ada saja pengikutnya. Ya, yang lagi ramai ini kan, yang ngomong bahasa apa namanya katanya? Suryani ya, bahasa Suryani, ya. Yang pengennya bahasa Arab, cuman dia ngarang-ngarang sendiri, ya. Yang bikin bingung itu pertama orang itu, makin bingung lagi kok banyak yang percaya, ya. Makin bingung lagi kok banyak yang jadi pengikutnya. Itu gara-gara sudah nggak ada orang alim di sana, ya, atau ada tapi tidak punya power, hingga kejahilan itu lebih mendominasi, ya. Dan itu selalu ada, ya, begitu orang alim di satu tempat itu nggak ada atau kurang pengaruhnya, pasti nanti kejahilan akan mendominasi, yang kemudian, ya, orang-orang jahil akan diangkat sebagai tokoh-tokoh panutan, ya, orang-orang yang diikuti. Banyaknya orang yang belajar kepada ahlu bid'ah, ya, dan banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, maksudnya terbukanya aurat atau menutup auratnya tapi membentuk lekuk tubuhnya, ya, dan lain sebagainya. Ini semua tanda-tanda kecil hari kiamat, ya, tanda-tanda kecil hari kiamat, dan itu sudah terjadi. Dan disusul juga nanti akan datangnya tanda-tanda yang besar, di mana ketika tanda-tanda yang besar itu sudah muncul, sudah terjadi, menunjukkan betapa dekatnya dunia ini dengan hari kiamat tersebut. Kemudian munculnya tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda besar kiamat. Kalau disebut tanda-tanda kiamat yang besar, kesannya yang besar ini kiamatnya, ya. Padahal yang sedang kita jelaskan besar kecilnya ini tanda-tandanya, ya. Yaitu tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagai tanda telah dekatnya hari kiamat. Kita sudah tahu, sudah paham, kiamat itu memang sudah dekat. Tapi begitu tanda-tanda besar ini muncul, maka benar-benar, ya, hari kiamat itu sudah ada di depan mata. Tinggal menunggu saja selesainya kemunculan satu persatu tanda-tanda besar tersebut. Penulis khususkan pembahasan tentang sebagian tanda-tanda kiamat besar, karena ada sebagian golongan yang menolak tentang tanda-tanda besar tersebut berdasarkan akal, ra'yu, dan hawa nafsu. Biasanya orang-orang yang sudah terpapar virus Mu'tazilah, yang senantiasa mengedepankan logikanya dibandingkan berita-berita wahyu, dibandingkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Padahal para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah membahas permasalahan ini dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab akidah mereka. Tanpa adanya pembahasan tentang hari tanda-tanda yang besar ini dalam kitab hadis, tafsir, akidah, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga sudah disebutkan. Maka tidak ada lagi peluang untuk mengingkari adanya tanda-tanda yang besar itu. Tidak ada peluang untuk mengingkari adanya tanda-tanda yang besar itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani tentang adanya tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini ada yang asli, ada juga yang tidak asli, Sebagaimana sering kali dari dulu bahkan kayaknya kita dengar sudah muncul Imam Mahdi, sudah muncul Imam Mahdi, Nanti akan muncul Imam Mahdi yang sesungguhnya yang menjadi tanda akan dekatnya hari kiamat. Kemudian juga munculnya Dajjal, dan Dajjal sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Dajjal tersebut, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Dia pernah bertemu dengan Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, di mana ini juga menjadi keyakinan kaum muslimin bahwa hingga sekarang Nabi Isa masih hidup, di mana nanti akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa syariat yang baru, tidak juga melaksanakan syariat yang dulu pernah beliau bawa. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini juga sudah ada dari dulu, dari zamannya Dzulqarnain, dari zamannya Dzulqarnain itu sudah ada. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan di zaman Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan futiharatmu Ya'juj wa Ma'juj, sudah terbuka sedikit tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Itu sudah 14 abad yang lalu beliau menyabdakan, Hari ini wallahu alam bissawab dan kita tidak tahu, Selanjutnya lagi terjadinya 3 penenggelaman ke dalam bumi. Nanti ada hadisnya, Munculnya ad-dukhan, yaitu asap. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang bumi yang bisa berbicara, dan api besar yang menghimpun manusia. Ini semua adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Begitu terjadi, kiamat pun terjadi. Adapun tanda-tanda yang kecil bahkan sudah berjarak 14 abad. Di zaman Nabi SAW sudah muncul orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Itu sudah muncul. Tapi ternyata alhamdulillah masih ada 14 abad kemudian. Tapi kalau yang muncul ini adalah tanda-tanda yang besar, maka tidak lama lagi akan tegak hari kiamat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Wad-dukhanu wad-dajjalu wa dabbatun wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju fi qa'ri 'adnin tarhalun nas wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam." Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadinya 10 tanda. Penenggelaman di bumi timur, penenggelaman di bumi barat, dan penenggelaman di permukaan bumi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan, qad wujidal khasafu fi mawadhi' walakin yahtamilu an yakuna al-muradu bil khusufi thalathati qadaran zaidan ala ma wujid ka an yakuna a'zama makanan aw qadara. Penenggelaman ini selalu ada dan sudah sering ada, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi boleh jadi yang dimaksud dengan penenggelaman yang disebutkan dalam hadis ini adalah penenggelaman yang lebih dahsyat,
ya, penenggelaman yang lebih dahsyat. Apa yang dimaksud dengan arah timur, ya, kemudian arah barat, yaitu dari sisi Madinah, sisi timurnya Madinah, kemudian sisi baratnya Madinah. Dan Jazirah Arab itu kata beliau juga tidak berarti harus terjadi penenggelaman di seluruh wilayahnya, boleh jadi hanya di sebagiannya saja. Kemudian keluarnya asap, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang besar, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, serta turunnya Isa bin Maryam. Dan di sini penulis hafizahullah taala membahas satu persatu tanda-tanda ini. Yang pertama, Imam Mahdi. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani akan munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabud dunya aw la tanqadhid dunya hatta yamlika al-'araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Dunia ini tidak akan lenyap, tidak akan sirna, tidak akan berakhir hingga nanti bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku, Muhammad bin Abdillah. Di mana nanti seluruh bangsa Arab ada di bawah kepemimpinan satu orang ini, akan ada di bawah kepemimpinan beliau. Makanya orang-orang yang sekarang mengaku muncul Imam Mahdi di sini, di sana, di sini, ternyata tidak menjadi pemimpin bangsa Arab, maka tidak benar pengakuan tersebut, ya, maka tidak benar pengakuan tersebut. Kalau nanti akan ada seorang yang bernama Imam Mahdi, maka otomatis semua bangsa Arab akan ada di bawah kepemimpinannya. Itulah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Berharap ketemu, berharap nggak ketemu? Ya, banyak-banyak siap-siap aja intinya kita, ya. Intinya banyak-banyak siap-siap aja. Ya, berharap ketemu yang asli apa yang palsu? Kayaknya yang palsu aja. Ya, kalau yang asli udah deket banget berarti, ya. Nah, jadi yang asli itu adalah nanti dia menjadi pemimpin bangsa Arab, ya. Sekarang nggak ada, alhamdulillah, ya, belum ada, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian sendiri? Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah imam bagi kaum muslimin, ya, bahkan termasuk Nabi Isa ada di bawah kepemimpinan beliau, ya, alaihi salam. Jadi munculnya itu tidak lama, ya, antara Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Dan tadi sudah kita katakan Nabi Isa datang turun tidak membawa syariat beliau sendiri. Buktinya beliau ada di bawah kepemimpinannya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Mahdi bukan nabi, bukan juga membawa syariat yang baru. Beliau adalah manusia yang juga melaksanakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya saja beliau nanti menjadi pemimpin atas seluruh bangsa Arab, ya, kaum muslimin. Dan termasuk di antara orang yang beliau pimpin adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah diturunkan untuk mendakwahkan syariat beliau yang dulu, tidak juga diturunkan untuk membawa syariat yang baru. Kemudian yang kedua, Dajjal. Ahlussunnah mengimani keluarnya Dajjal di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat, ya. Bahkan kita setiap hari juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya fitnah Dajjal, ya. Kalau Dajjal itu merupakan makhluk yang fiksi atau fiktif, buat apa kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal, itu menunjukkan bahwa Dajjal itu benar-benar merupakan makhluk yang ada, yang nyata ada, dan membawa fitnah, dan diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan rububiyah, ya. Dia bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
bisa membuat daerah yang tadinya tandus menjadi subur, membuat daerah yang tadinya subur menjadi daerah yang tandus, bisa menurunkan hujan. Tapi semua itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai fitnah bagi manusia, sebagai ujian bagi manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika kita mendengar berita akan munculnya dajjal yang sesungguhnya ini, maka falyanani, ya, hendaknya menjauh. Jangan sok kuat, ya, dengan keimanannya. Wah, tenang aja, saya udah ngaji di Al-Ikhlas setiap minggu 3 kali, ya, aman, mana dajjal, ya. Jangan gitu, sangat berbahaya. Hari ini kaum muslimin saja masih banyak yang terperdaya, tertipu oleh orang-orang yang mengaku sakti, ya, mengaku wali katakanlah, ya, atau bahkan dukun-dukun yang mampu menggandakan uang dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang ketipu. Padahal kemampuan mereka belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemampuannya Dajjal, ya, jika dibandingkan dengan kemampuannya Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat nanti. Bahkan ada orang yang tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia pun mengimani Dajjal, meyakininya sebagai Tuhan, ya, meyakini sebagai Tuhan. Dajjal adalah seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh, tertulis di antara kedua matanya kafara atau kafir. Dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan tidak bisa baca tulis, ya. Tapi adanya tulisan kafir itu juga nggak menjamin orang nggak akan ketipu sama dia, orang nggak akan menjadi pengikutnya, nggak menjamin, ya. Jangankan Dajjal, sekarang rokok aja masih banyak yang menghisap, padahal ditulis di situ rokok membunuhmu, ya. Udah tulisannya membunuhmu, masih juga dihisap, ya. Bagaimana kalau yang dilihat Dajjal? Udah tulis-tulis kafir di depan, kalau imannya lemah jadi pengikutnya dia. Makanya sebaiknya menjauh, ya. Menjauh, menghindar, jangan mendatanginya, ya. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Ala innahu a'war. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war maktubun baina 'ainaihi kafara." Tidak seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umatnya masing-masing, melainkan pasti semua nabi itu memperingatkan umatnya tentang bahayanya fitnah Dajjal. Yang buta satu lagi pendusta, ya. Matanya buta satu lagi pendusta. Kalau sampai semua nabi yang diutus oleh Allah memberikan atau memperingatkan kaumnya akan dahsyatnya fitnah Dajjal, berarti fitnahnya Dajjal benar-benar sangat dahsyat. Semua nabi sepakat, ya. Baik nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, baik nabi-nabi yang mereka tidak Allah ceritakan kepada kita, masing-masing mereka pasti memperingatkan umatnya dari fitnahnya Dajjal. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, Nabi Musa kepada umatnya, Nabi Ibrahim kepada umatnya, Nabi Nuh kepada umatnya. Semua memperingatkan akan dahsyatnya fitnah Dajjal. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah, ya. Ini untuk membedakan saat dia nanti datang kemudian mengaku bahwa dia adalah Allah. Kalau dia mengaku datang dan mengaku kemudian mengaku sebagai Allah, kemudian matanya buta satu, ketahuilah dia bukan Allah. Dia adalah Dajjal. Tertulis di antara kedua matanya kafara atau kafir, yang akan bisa dibaca oleh setiap muslim, ya. Jadi tanda-tandanya banyak, tapi adanya tanda-tanda ini pun tidak menggaransi bahwa kita akan selamat, ya. Maka penting untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir tasyahud kita. Termasuk juga penting bagi kita untuk menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Usima minad Dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, yaitu Khurasan. Sekarang terletak di Iran Timur. Di mana unik apa, ajaib atau aneh ini ya, di Khurasan itu justru didominasi bukan oleh orang-orang Islam. Padahal Iran ngakunya sebagai negara Islam, tapi justru didominasi oleh orang-orang Yahudi ya, di daerah yang namanya Khurasan. Dengan diiringi 70.000 Yahudi Asbahan, sebuah kota di tengah-tengah Iran, dan itu memang didominasi oleh orang-orang Yahudi. Jadi nggak usah percaya kalau Iran itu mau nyerang Israel, nggak usah percaya. Mereka itu saudara sebapak ya, antara orang-orang Syiah dengan orang-orang Yahudi ya. Apa yang selalu diberitakan itu hanya drama saja ya, bahwa Hizbullah katanya mau nyerang Israel, enggak. Itu masih mereka juga. Cuma ingin menarik simpati dari kaum muslimin ya. Orang-orang Syiah itu tidak bisa dipercaya, karena memang bagian daripada akidah mereka adalah taqiyah ya, menyembunyikan hakikat diri mereka kepada khalayak. Kecuali kalau mereka sudah punya power, sudah punya kekuatan, barulah mereka akan menampakkan jati dirinya yang asli ya. Selalu demikian ya. Jangan percaya terhadap propaganda yang selalu dimunculkan di pemberitaan-pemberitaan. Antara orang Syiah dengan orang Yahudi itu mereka 11-12 ya, tidak ada bedanya, sama-sama memusuhi kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan. Hari kedua berarti ya, hari pertama seperti setahun lamanya, hari kedua seperti 1 bulan lamanya, sehari ketiga berarti seperti sepekan lamanya, dan sisanya seperti hari-hari biasa 24 jam lamanya ya. Itu juga termasuk hal yang sekarang kalau dinalar oleh logika enggak masuk ya. Sehari kok lamanya seperti 1 tahun, sehari kok lamanya seperti 1 bulan. Bagi kita enggak mungkin, mustahil bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Bab Lud ya, suatu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina, yaitu saat Dajjal baru melihat adanya Nabi Isa alaihissalam, dia pun dengan izin Allah mati ya, dengan izin Allah dia mati. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ahlus sunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza siratun mustaqim. Dan sungguh ia, yaitu Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat ya. Isa sendiri adalah pertanda datangnya hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu bahwa dengan kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Di sini dibawakan penjelasan makna atau tafsir dari lafaz wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Tafsir daripada wa innahu la'ilmun lis-sa'ah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan lain-lainnya rahimahumullah. Hadis-hadis turunnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat, dan sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana, sifatnya mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang tidak mungkin bisa dipalsukan. Tidak mungkin bisa dipalsukan. Ya. Ada hadis yang statusnya mutawatir, ada hadis yang statusnya ahad.
Dua-duanya sama-sama sah dijadikan sebagai dasar hukum beragama. Tapi kalau ditanya kuat-kuatan mana yang lebih kuat, hadis yang statusnya mutawatir atau yang ahad? Jawabannya hadis yang mutawatir lebih kuat, ya. Dan hadis-hadis tentang turunnya Isa bin Maryam statusnya sudah sampai pada derajat mutawatir. Artinya setiap hadis yang diriwayatkan tentang turunnya Isa bin Maryam diriwayatkan oleh banyak periwayat yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk memalsukan hadis tersebut. Dan selain hadis itu sendiri masih banyak hadis-hadis yang lainnya, sehingga satu dengan yang lain saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzira wa yad'ul jizyah wa yafidhal malu hatta la yaqbaluhu ahadun." Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 14 abad yang lalu kepada para sahabat. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti dan pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak akan ada seorang pun yang mau menerimanya. Jizyah di sini yang dimaksud tentu jizyah yang batilah, pajak-pajak yang batil yang tidak berdasar pada syariat. Karena di dalam syariat juga ada jizyah yang ditetapkan oleh syariat, yaitu jizyah yang ditetapkan oleh pemerintah kaum muslimin terhadap orang kafir yang tinggal di negerinya, ya, terhadap orang kafir yang tinggal di negerinya. Walaupun sekarang wallahu alam bisawab negara mana yang menerapkannya, tapi kalau sampai ada, maka jizyah yang seperti itu hukumnya masyru', disyariatkan, dan itu tidak termasuk yang dihapus oleh Isa bin Maryam. Karena tadi sudah kita sampaikan, Isa bin Maryam datang bukan untuk membawa syariat baru, apalagi mengubah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jizyah dalam makna yang kita jelaskan tadi itu termasuk syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihapuskan oleh beliau adalah selain yang bersumber dari Islam, ya. Pajak ini, pajak itu semuanya nanti akan dihapuskan oleh Isa bin Maryam, ya. Jadi sekarang yang sudah pada ngeluh dengan banyaknya pajak, tenang aja, ya. Nanti pajak itu akan dihapuskan oleh Nabi Isa bin Maryam, ya. Selanjutnya, di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam di akhir zaman, satu, sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi yang berkeyakinan bahwa mereka telah membunuh Isa. Mereka berkeyakinan begitu, ya, bahwa mereka telah berhasil membunuh Isa bin Maryam. Padahal Isa lah nanti yang akan membunuh pemimpin mereka, yaitu Dajjal, ya. Dajjal itu nanti akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, ya. Semua orang-orang munafik yang tinggal di kota Makkah dan Madinah akan keluar meninggalkan keduanya, kemudian menyusul menjadi pengikutnya Dajjal, ya. Dan Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup sebagai seorang manusia. Itu menjadi bantahan, tamparan keras bagi orang-orang Yahudi yang dulu yakin sekali bahwa mereka telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, padahal sama sekali tidak. Syubbiha lahum, ya, walakin syubbiha lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak juga menyalibnya, ya. Akan tetapi Allah jadikan seseorang menjadi serupa dengan Isa bin Maryam, ya, hingga mereka pun mengira itu adalah Isa bin Maryam. Orang yang mereka bunuh, orang yang mereka salib adalah Isa bin Maryam. Berarti bukan cuma orang Yahudi saja, orang Nasrani juga sama, ya. Orang Nasrani lucunya ke bawah-bawah sama orang Yahudi berarti kan, ya.
Orang Yahudi yakin mereka sudah membunuh, orang Nasrani percaya ya bahwa Isa bin Maryam dibunuh sama orang-orang Yahudi ya. Tapi Islam menyelamatkan keyakinan yang batil tersebut. Benar-benar memuliakan pribadi Isa bin Maryam, tidak meninggal di tiang salib seperti itu dalam kondisi yang begitu hina sekali ya, hanya memakai pakaian dalam, ya subhanallah, seorang nabi ya. Islam menjelaskan bahwa beliau tidak diperlakukan seperti itu, tapi beliau diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nanti akan diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah syariat Islam ya, memuliakan para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kemarin ada kesaksian dari seorang Nasrani gitu ya. Dia membandingkan antara ajaran di agamanya dengan ajaran yang ada di Islam. Dia masih belum masuk Islam ya, doakan saja mudah-mudahan Allah bukakan hidayah baginya hingga masuk Islam ya. Dibilang di ajaran Islam ya, ketika kamu disakiti, ketika kamu dizalimi, kamu punya pilihan untuk membalas atau memberikan maaf ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha ya, dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang sepadan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memilih untuk memaafkan, maka ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas ya. Dia komentari ya, syariat ini atau ajaran ini sungguh luar biasa katanya, di mana Islam tetap mengakomodir adanya potensi sakit hati seseorang, di mana enggak semua orang mampu dengan mudahnya memberikan maaf hingga diberi kesempatan. Kalau kamu membalas silahkan, boleh. Tapi catatannya sayyi'atin sayyi'atum mithluha, harus sepadan ya. Pukul satu kali, balasnya juga satu kali ya. Yang satu pakai tongkat, yang satu pakai balok, ini udah nggak sepadan ini ya. Walaupun sama-sama satu kali ya. Satu kali ya benar-benar bendanya, ukuran kekuatannya walaupun susah ya. Tapi di agamanya mengatakan maafkan. Kalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu ya. Dia bilang, saya rasa teman-teman saya nggak ada yang mau kayak begini ya. Ditampar pipi kanannya, kasih lagi yang kiri, kayaknya nggak mau, kata dia ya. Justru syariat Islam ini, ajaran Islam ini yang benar ya. Dia masih mengakomodir adanya potensi sakit hati seseorang yang tidak sembuh rasanya kalau tidak membalas. Ada orang-orang yang begitu ya, maka diberi kesempatan. Tapi kalau dia memilih untuk memaafkan, itu lebih baik. Enggak ujuk-ujuk langsung disuruh kasih maaf. Justru ini menunjukkan kelemahan pribadi, kata dia ya. Ini saja baru satu bagian ya, ini kata dia ya, nah hanya menukil saja ya. Jadi Islam itu benar-benar menempatkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya masing-masing ya, memuliakan semuanya ya, memberikan porsinya sesuai dengan jatahnya masing-masing ya. Hikmah yang kedua, Nabi Isa turun untuk membongkar kebohongan orang-orang Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti. Ini juga hikmah di mana tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salib yang selama ini diagung-agungkan ya oleh mereka sebagai simbol yang begitu suci, namun ternyata nanti dihancurkan oleh orang yang selama ini mereka agung-agungkan ya, dengan berlebihan, dengan melampaui batas, dan itu juga tentu menjadi pukulan yang amat sangat telak bagi mereka nanti ya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun tidak membuat syariat yang baru, karena agama Islam penutup segala agama, dan Nabi Isa menjadi hakim umat ini karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hikmahnya gini. Kalau Nabi Isa aja yang udah jelas pasti Nabi 100%, Rasul termasuk satu dari 5 ulul azmi,
itu nggak bawa syariat lagi, maka yang selain beliau lebih nggak mungkin untuk bawa syariat yang baru. Loh, pertanyaannya, emang ada orang yang ngaku-ngaku bawa syariat baru? Ada, berdasarkan dari mimpinya, ya. Orang-orang yang itulah ya, yang suka sama wali-wali itu, yang wali-wali versinya mereka, bukan walinya kita. Itu kan ada saja ajaran-ajaran yang baru lewat mimpinya, ya. Barang siapa yang meminum segelas kopi kemudian kopi itu masih ada dalam tubuhnya, maka malaikat akan selalu bersolawat untuknya. Timbang minum kopi aja sampai-sampai bikin-bikin hadis, ya. Minum-minum aja gitu, ya. Nabi nggak pernah bilang begitu. Dia bilang, saya dapat ini, guru saya dapat hadis ini dari mimpinya. Dia ketemu mimpi sama Nabi SAW, terus dia minta, berikan saya satu hadis yang langsung bisa saya riwayatkan dari Anda, wahai Rasulullah SAW. Kemudian muncul hadis itu dari hadis kopi, ya. Ya Allah, timbang pengen minum kopi atau berbagi kopi, nggak usah sampai segitunya, ya. Bawa-bawa Nabi SAW udah bisa dipastikan bohong, ya. Wong Nabi Isa aja nggak bawa syariat yang baru kok, ya. Beliau punya syariat sendiri bahkan dulu, tapi nggak dibawa lagi karena sudah selesai masa berlakunya, ya. Sudah diganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang bukan Nabi Isa, lebih nggak mungkin lagi bawa syariat yang baru, ya. Lebih nggak mungkin lagi bawa ajaran-ajaran yang baru. Maka kalau ketemu sama orang kayak begitu, video-video kayak begitu, udah nggak usah ragu, itu bohong, ya. Itu hoax 100%, ya. Apalagi mimpi nggak bisa dibuktikan, ya, kecuali mimpinya para nabi. Kalau mimpinya para nabi, iya, mimpinya para nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi bermimpi dibawa oleh dua orang laki-laki menaiki sebuah bukit, kemudian melihat ada orang yang digantung secara terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya hancur dan mengeluarkan darah. Nabi bertanya, siapa orang-orang itu? Maka dua malaikat tadi pun mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya berbuka puasa. Dan itu beneran. Itu menjadi berita bahwa hukuman bagi orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya berbuka dengan tanpa uzur syar'i akan mendapatkan hukuman seperti itu nanti di akhirat. Itu mimpinya Nabi beneran. Jadi dasar hukum Nabi Muhammad iya, Nabi Ibrahim juga iya kan? Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ya. Maka Ismail alaihissalam sebagai putra pun mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ismail paham itu mimpi bukan sekedar mimpi, tapi beneran perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ismail mengatakan, laksanakan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar menghadapi perintah ini, ya. Jadi mimpinya Nabi itu wahyu, tapi kalau yang lain maka tidak, ya. Baik, sampai di sini kajian kita. Alhamdulillah pas, ya, pada pembahasan hikmah diturunkannya Isa bin Maryam. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya di pembahasan Yajuj dan Majuj dan tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.